nabi atau seorang rasul yang patut kita contoh, kita jadikan panutan dalam segala aspek, dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah. Akhlak Rasulullah SAW, sampai kata Rasulullah SAW, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kita pada bulan Ramadan ini. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, ada apa dengan bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan tentunya adalah syahrul siyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya kita sebagai umat muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita sudah tahu semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan lemah lembut, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini dalil menunjukkan bahwa kita seorang muslim yang telah mencapai masa balik dan berislam, kita wajib berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita juga diwajibkan, ada orang-orang sebelum kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk berpuasa. Begitu pula kita umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpuasa. Agar apa? La'allakum tattaqun. Inilah yang kita inginkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah mungkin kita juga sudah tahu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. Dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah tamu yang sangat luar biasa. Untuk apa Ramadan datang? Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah, bergegaslah, dari akar kata sara'a
yusari'u, sari'u, ya, bila makna kata perintah, bergegaslah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan surga luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Tuhan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, pada setiap malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengampuninya itu, yaitu dosa kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum yang terbaik, jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, semua di antara yang hadir di sini pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merasa di sini tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesalahan? Mungkin contoh misalnya dosa jauh-jauh, mata kita yang sering kita gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi diri saya pribadi. Tangan kita yang kita gunakan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita langkahkan kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dengan orang tua kita. Mulut kita yang sering mengumbar aib orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Semuanya kita tidak luput dari kesalahan. Dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk membersihkan semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Inilah momentum yang terbaik untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mana penuh pengampunan. Sebagaimana tadi hadisnya adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Ramadan, tentu ada kaitan eratnya dengan Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui yang membuat mulia, yang membuat bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Yang membuat Jibril alaihissalam menjadi
malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena apa? Karena dia menurunkan wahyu, yaitu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Karena apa? Karena diturunkan di dalamnya. Karena diturunkan kepadanya Al-Quran, wahyu Al-Quran. Begitu pula ada satu malam yang mana malam tersebut adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka jamaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita banyak membaca Al-Quran, akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik salah seorang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Ramadan ini adalah ada kaitan yang sangat erat. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperbanyak tilawah kita, untuk berbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ini juga cara untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, yang mana yang menentukan rendah atau tingginya tingkatan kita di surga Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Yang menentukan antara tinggi atau rendahnya tempat kita di surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu adalah tingkat-tingkat, ya. Nah, yang menentukan rendahnya atau tingginya kedudukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra wattaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Quran, iqra, bacalah, wattaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya pas di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya tempat derajatmu, inda akhir ayat itu taqra'uha, ada pada akhir ayat yang kalian baca. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan kita dengan Ramadan, ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih menyampaikan umur kita, usia kita pada bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan. Manfaatkan betul-betul. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat terbaik untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari manfaatkan bulan Ramadan ini, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila ada manfaatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan maka itu dari diri saya pribadi.